Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat fungsi logika dan fungsi matematika di pelajaran informatika dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke aplikasinya. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasinya. Sebenarnya kita bisa langsung membuat dokumen baru atau file baru, tetapi saya sudah menyiapkan dokumennya. Nah, di sini sudah terlihat di sini ada fungsi logika. Saya sengaja sudah membuat tabel-tabelnya agar tidak memakan waktu. Nah, di sini pertama-tama kita akan membuat judul terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat judulnya fungsi logika. Nah, untuk menghilangkan garis-garisnya ini, kita kan mau membuat dia tulisannya mau jadi ke tengah di sini ya. Nah, kita tinggal blok sampai J, lalu klik match and center. Nah, otomatis dia akan langsung ke tengah. Nah, di sini ada fungsi not. Di sini ada penjelasannya. Fungsi not adalah kondisi kebalikan atau bukan atau tidak atau antonim, nilainya salah atau benar. Nah, di sini kita bisa melihat ada tabel kondisi dan tabel not. Di sini kita akan mengisi tabel kondisi. Saya akan mengisi 0. Di bawahnya saya akan mengisi 1. Nah, lanjut kita pindah ke tabel not. Di tabel not ini kita membutuhkan rumus untuk tahu hasilnya ya. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan not buka kurung. Kita klik tabel kondisi yaitu yang ada nolnya ini. Nah, lalu kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah muncul tulisan true. Untuk mengisi tabel di bawahnya, kita bisa menarik. Di sini ada seperti titik hijau. Nah, kita bisa tarik. Nah, lanjut ke fungsi n. Maaf, di sini sebentar. Kita tulis dulu penjelasannya. Oh, ini tulisannya tidak terlihat ya, jadi kita blok dulu sampai sini, lalu kita klik match and center. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, fungsi n, penjelasannya adalah fungsi n adalah kondisi menggabungkan dua statement atau lebih dengan hasil eksekusi benar atau salah. Nah, di sini kita akan mengisi tabel statement. Statement ini bisa bermakna pernyataan. Di sini kita akan mengisi statement. Di sini kita akan isi umur. Di sini umur bunga. Nah, dan di sini umur Nadine. Nah, kita akan isi umur bunga dengan 15 dan umur Nadine 25.
Nah, sudah selesai tabel statement, kita lanjut ke tabel logika. Di tabel logika ini saya akan mengisi angka 1, lalu 1, 0, 0. Sini saya akan mengisi 1 di tabel logika 2, 0, 1, dan 0. Nah, lanjut kita ke tabel N. Di tabel N ini sama seperti tabel fungsi not. Kita akan membuat rumus kembali. Rumusnya adalah sama dengan N buka kurung. Nah, di sini nih kita akan mengklik tabel statement, yaitu tabel bunga. Kita akan bikin tabel bunga lebih kecil daripada umur bunga lebih kecil daripada umur Nadine. Nah, lalu kita bikin sebaliknya, umur Nadine lebih besar daripada umur bunga. Lalu kita klik tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah muncul tulisan true. Bisa kita tarik ke bawah? Bisa. Kita akan tarik ke bawah. Nah, sudah selesai. Kita lanjut ke fungsi OR. Nah, di fungsi OR sama seperti fungsi N. Sini kita akan mengisi statementnya, tabel statement. Umur bunga 15 dan umur Nadine 25. Nah, sini kita akan mengisi kembali tabel logika. Saya akan mengisi 1, 0, dan 0. Di tabel logika kedua, saya akan mengisi 1, 0, 1, dan 0. Nah, sini kita akan mengisi kembali rumusnya. Rumusnya adalah sama dengan OR buka kurung, sama seperti tadi. Kita bikin di sini umur Nadine lebih besar daripada umur bunga. Kita bikin sebaliknya gitu ya. Dan koma, umur bunga lebih kecil daripada umur Nadine. Tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah keluar ya, atau sudah muncul tulisan true. Nah, sini kita akan tarik. Nah, sudah muncul. Baik, fungsi OR sudah selesai. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Di sini saya akan jelaskan. Di sini ada nomor absen atau tabel absen. Di sini ada nama siswa, nilai infor, status, grade, dan peringkat. Nah, di sini saya sudah mengisi tabel grade dan tabel status untuk membantu mengisi tabel grade di sini dan tabel status di sini. Kita mulai dengan nilai infor. Nilai infor di sini saya akan mengisi bunga 80. Nadine saya akan isi 100. Dan Fahri saya akan isi 70. Nah, di status ini kita akan membuat rumus kembali. Rumusnya adalah sama dengan, kita akan memakai if ya. If buka kurung, kita klik nilai infor, lalu lebih besar. Nah, kita di sini lihat ya statusnya. 75 ini bisa kita lambangkan seperti KKM. 75 artinya tuntas, dan lebih besar nilai yang lebih besar daripada 75 artinya tuntas, dan nilai yang lebih kecil daripada 75 artinya remedial. Nah, di sini kita bisa lihat nilai infor bunga adalah 80. Maknanya nilai infornya lebih besar. Jadi, kita bikin di sini 75. Lalu koma,
petik, kita bikin sini tuntas, petik 2 kembali, lalu koma, petik 2 kembali, lalu kita bikin sini remedial. Nah, lalu petik 2 dan tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul tulisan tuntas. Nah, kita bisa tarik ke bawah ya. Nah, sini kita bisa lihat nilai atau status bunga tuntas, Nadine tuntas, Fahri remedial. Kenapa Fahri remedial? Karena dia lebih sedikit atau dia kurang dari 75. Kita bisa lihat di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke tabel grade. Tabel grade ini kita akan membuat rumus kembali. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, kita akan klik nilai, lalu kita bikin lebih besar sama dengan 90, bikin if kembali, maaf, di sini 90 ya. Lalu kita buka petik 2, kita klik A. Kenapa saya klik A? Karena di sini 90 ya, 90 itu grade-nya A. Petik 2 kembali, lalu koma, if buka kurung, kita klik kembali nilai, lalu lebih besar sama dengan, kita bikin di sini 80, lalu koma, B, koma kembali, petik 2, lalu koma, if buka kurung, kita klik kembali nilai, lebih besar sama dengan, kita membuatnya berkali-kali seperti ini sampai nilainya ini yang ada di sini menjadi 60. Kita bikin 70, koma, C, koma, E, lalu terakhir tutup kurung sebanyak 4 kali. Kita tinggal enter. Nah, sudah muncul grade-nya di sini B. Kenapa grade-nya B? Karena nilai infor bunga 80, kita bisa lihat di sini, 80 sampai 89 mendapatkan grade B. Nah, kita tinggal tarik. Nah, setelah itu kita lanjut ke tabel peringkat. Di tabel peringkat ini kita akan mengisi rumus kembali. Rumusnya adalah sama dengan rank buka kurung, kita klik nilai infor di sini, lalu koma, lalu kita klik nilai infor. Yang bedanya adalah semua nilai infor dari bunga sampai Fahri kita akan blok. Nah, lalu kita kunci atau kita dolarkan dengan Fn F4, lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini sudah muncul rank atau peringkat bunga 2. Kita bisa tarik. Nah, sudah selesai. Nah, di sini terlihat masih polos ya tabel-tabelnya. Jadi kita akan memberikan warna. Jadi saya akan memberikan warna. Saya akan berikan warna pink. Oh ya, di sini kita klik yang ada cat ini ya. Ini kita blok.
kita klik lagi, kita blok, kita klik. Nah, kita blok lagi, kita klik catnya. Nah, sudah semua. Oh ya, di sini judulnya saya akan klik bold atau saya akan menebalkan tulisannya, yaitu kita tinggal blok lalu Ctrl plus B. Nah, dia akan menjadi tebal. Kita lakukan hal yang sama, kita bisa klik juga di sini. Nah, kita blok semuanya, kita tebalkan semua tulisannya. Nah, sini juga. Nah, sudah selesai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai fungsi logika. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dengan penjelasan yang saya jelaskan. Dan selanjutnya kita di sini kita bisa tulis judulnya juga ya. Jadi kita tulis fungsi logika. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan fungsi matematika. Nah, kita bisa tekan atau klik lambang tambah di sini, kita klik. Nah, dia akan menambah atau ada dokumen baru. Sini kita buat judul dulu, fungsi matematika. Nah, sini kita akan blok karena kita ingin tulisannya berada di tengah ya. Kita klik kembali merge and center. Nah, dia akan sendirinya ke tengah. Sini kita akan tulis fungsi matematika. Di sini ada operasi, lalu di sebelahnya persamaan, di sebelahnya ada hasil eksekusi. Nah, sini kita akan rapikan karena bisa dilihat tulisan persamaan tertutup dengan tulisan hasil eksekusi. Kita bisa di sini kita kasih jarak. Nah, sini kita akan mengisi di bawah operasi ada perkalian, di bawahnya ada pembagian, lalu ada pengurangan, penjumlahan, lalu ada pengurangan, dan yang terakhir perpangkatan. Nah, di sini tulisannya atau kata-katanya melewati garis ya, jadi kita bisa perbesar kembali di sini. Nah, dulu setelah itu kita lanjut ke persamaan. Di persamaan ini kita bisa buat petik 1. Di sini kita saya akan bikin 5. Sama dengan 5. Perkalian itu dilambangkan sama kayak lambang bintang gitu ya. Nah, di sini kita akan bikin lambang bintang. Lalu 2. Nah, untuk melihat hasil eksekusinya, saya di sini akan saya copy.
Ctrl plus C, dan paste, Ctrl plus V. Nah, untuk melihat hasil eksekusinya, kita tinggal menghapus tanda petik 1 di sini. Kita hapus, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, yaitu 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, kita lanjut ke pembagian. Sama seperti tadi, petik 1 sama dengan 5. Nah, pembagian ini dilambangkan dengan garis miring. Nah, di sini kita bikin garis miring 2. Lalu kita copy kembali agar tahu hasil eksekusinya. Ctrl plus C. Lalu di sini taruh Ctrl plus V. Nah, kita hapus kembali. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul. Kita ulangi kembali sampai ke perpangkatan. Yang membedakannya hanya lambangnya. In 5. Penjumlahan lambangnya adalah tambah. Sama dengan 5 tambah 2. Nah, kita copy kembali. Kita di sini main copy aja. Copy, paste, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul. Lanjut. Lambang pengurangan yaitu kurang. Nah, di sini lambang perpangkatan itu dia seperti V, tapi V-nya V terbalik. Nah, di sini kita akan bikin V-nya 2, terus nah, di sini kita akan hapus ya petiknya. Nah, di sini kita sudah bisa lihat kalau di sini sudah terisi semua hasil eksekusinya. 5 dikali 2 sama dengan 10, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5, 5 ditambah 7 sama dengan 7, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 5 dikurang 2 sama dengan 3, dan 5 dibagi 2 sama dengan 5 dipangkatkan 2 sama dengan 25. Nah, di sini kita bisa lihat dia tidak rapi ya, polos. Kita akan isi atau kita akan beri tabel. Nah, kita bisa tekan di sini, kita klik border, lalu pilih all borders. Nah, di sini kan tulisan hasil eksekusinya di luar batas, kita bisa besarkan di sini. Terapikan semua. Di sini saya akan bikin menjadi rata tengah. Kita klik di sini. Ini juga. Nah, ini ketinggalan. Nah, oh ya, di sini saya juga akan bikin judulnya menjadi bold atau saya tebalkan. Kita bisa klik di sini atau bisa Ctrl plus B. Nah, di sini. Nah, perkalian ini juga. Nah, sudah selesai. Nah, baik. Di sini juga saya akan isi judulnya fungsi matematika. Nah, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai fungsi matematika. Saya harap teman-teman semua bisa mengerti dengan penjelasan yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.